Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 21 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Tuhan telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Keberanian. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini berbicara tentang pengajaran yang berupa nasihat dan penguatan iman dan keberanian yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Dalam Injil hari ini dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengan mengatakan seperti itu, Yesus bermaksud memberanikan para murid-Nya untuk memiliki iman yang kuat dalam Allah, sehingga mereka tidak takut akan apapun juga di dunia ini, kecuali kepada Allah saja. Yesus berkata lagi, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ada dua hal yang penting yang dikatakan Yesus. Yang pertama adalah jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, dan yang kedua adalah takutlah kepada Allah. Tidak takut berarti tidak memiliki kekhawatiran terhadap suatu hal yang membahayakan hidupnya. Demikian seorang dapat memiliki keberanian. Kata lain dari nasihat Yesus itu adalah, milikilah keberanian terhadap orang-orang yang dapat membunuh tubuh. Maka janganlah takut terhadap mereka, karena itu dapat menghambat jalannya pewartaan Injil, membuat mereka enggan untuk tampil, melumpuhkan tubuh mereka sehingga tak mampu untuk bergerak dan berkarya. Keberanian perlu dimiliki para murid agar bisa menghalau segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam memberitakan Injil. Yang harus kita garis bawahi adalah keberanian yang dimaksudkan di sini bukanlah keberanian untuk berkelahi, berperang, bertempur, menciptakan masalah, mencari persoalan, atau merugikan orang lain, mengambil hak mereka dan membuat mereka menderita. Bukan yang seperti itu. Keberanian di sini bukanlah untuk melakukan hal yang salah dan tidak berkenan di hadapan Allah dan sesama. Namun, keberanian untuk melakukan kebaikan, memberikan bantuan, bekerja keras, dan bahkan berkorban demi keselamatan banyak orang. Saudara-saudara terkasih, nasihat Yesus saat ini tentu berlaku juga untuk kita pada saat sekarang ini. Yesus mengundang kita untuk memiliki keberanian yang sama seperti keberanian yang dimiliki oleh para murid, yaitu keberanian untuk percaya kepadanya, suatu keberanian iman secara konkret dalam melakukan kebaikan. Keberanian yang serupa juga terdapat dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia memiliki keberanian besar menghadapi para musuh. Yeremia berupaya menyuarakan sabda Tuhan dan kehendaknya. Tetapi itu dibalas dengan kebencian dari para seteru. Namun Yeremia adalah seorang yang setia. Ia percaya akan kuasa Allah saat ia berkata, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan." Itulah yang dapat kita baca dalam kitab Yeremia. Hal ini tentu adalah warta yang bermakna bagi kita semua. Pada saat kita melakukan yang baik, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut. Jika kita ada pada jalan yang benar, kita tidak akan terantuk pada batu, karena Allah beserta dengan mereka yang melangkah di jalannya. Semoga demikian. Amin.